bahwa tidak ada perbedaan secara statistik. Ingat kata-katanya, tidak ada perbedaan secara statistik antara waktu tunggu rata-rata pasien di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Oke? Nah, pada kenyataannya ada sih perbedaan 1,19, namun statistik mengartikan bahwa itu tidak ada perbedaan. Ya, statistik, ingat, bukan real ya, statistik. Ataupun mungkin pada aplikasi di lapangan, manajemen mungkin mengatakan, oh 61,19, ini masih bisa dianggap wajar seperti itu. Nah, oke, teman-teman, kira-kira begitu ya untuk langkah yang pertama, itu namanya uji one sample t-test. Oke, selanjutnya sekarang kita akan berlanjut ya. Kita lihat kalau di PowerPoint-nya tadi. Nah, ini dia 61,3. Karena kenapa ini 61,3? Karena ini tadi saya menggunakan 20 ya. Sementara di sini kan kita gunakan data sampai 81. Jadi agak sedikit berbeda, namun statistik juga diartikan sama. Oke. Oke, nah selanjutnya teman-teman, kita akan melihat itu ya bagian kedua tadi, uji T berpasangan atau paired test. Nah, apa itu uji T berpasangan? Uji T berpasangan atau sering disebut dengan uji paired test adalah uji yang digunakan untuk melihat beda rata-rata dua sampel yang berpasangan. Oke, ingat ada dua sampel yang berpasangan. Nah, berpasangan artinya adalah satu objek yang sama, namun dalam prosesnya akan ada intervensi terhadap objek tersebut. Oke, intervensi pada objek tersebut biasanya akan disebut sebagai data pre dan post. Nah, teman-teman juga mesti tahu. Misal ya, kita ingin melihat tingkat pengetahuan seseorang sebelum dan sesudah kita melakukan penelitian. Oke, nah, data pre itu data sebelum kita melakukan pelatihan di situ. Jadi kita melihat ya sejauh mana tingkat pengetahuan seseorang ketika kita belum melakukan apa-apa. Oke. Nah, yang kedua, setelah kita melakukan pelatihan, kita mengambil lagi dengan sampel yang sama dan dengan pertanyaan yang sama. Ya, ataupun ya, identiknya seperti itu ya, dengan pertanyaan yang sama supaya kita nanti mempunyai tolak ukur yang sama. Ataupun mungkin ada beberapa penelitian itu memberikan suatu pertanyaan yang berbeda, namun secara tema atau secara konteks isinya itu sama. Ya, namun idealnya banyak juga penelitian yang tidak lagi merubah apa yang ditanyakan pertama itu yang ditanyakan terakhir. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian mengenai perbedaan sikap responden mengenai perilaku merokok dalam ruang ber-AC setelah dilakukan intervensi berupa pemberian materi mengenai dampak buruk asap rokok dalam ruang ber-AC atau tertutup. Ya, oke. Jadi dalam sebuah populasi itu ada seorang responden atau ada yang seorang peneliti ingin melakukan penelitian bahwa bagaimana sih sikap teman-temannya yang tetap merokok di ruangan ber-AC jika dia memberikan materi bahaya merokok di ruangan ber-AC tersebut atau bahaya asap di dalam ruangan yang tertutup. Nah, maka seperti biasa yang saya bilang tadi, dia mengambil data sebelum mengambil data sebelum memberi pelatihan dan mengambil data setelah pelatihan ya. Untuk kasus tersebut, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menilai sikap responden mengenai perilaku merokok di dalam ruangan ber-AC sebelum dilakukan intervensi. Itu langkah pertamanya. Oke, ingat langkah pertamanya. Nah, yang kedua, setelah melakukan penelitian, peneliti melakukan intervensi dengan memaparkan materi mengenai dampak buruk merokok di ruangan ber-AC pada populasi yang sama. Ya, pada populasi yang sama dan orang yang sama tentunya. Setelah melakukan intervensi, peneliti kembali menilai sikap responden mengenai perilaku merokok di dalam ruangan ber-AC dengan instrumen atau alat ukur atau kuesioner yang sama. Ya. Oke, udah dipahami kan? Oke, nah selanjutnya, nah ini dia bentuk datanya. Nah, maka setelah semua proses tersebut dilakukan, maka peneliti akan memperoleh data
seperti pada gambar di samping ini. Oke, nah kita kembali ke SPSS ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Ada data sikap pre dan ada data sikap post. Nah, caranya juga sama sebenarnya dari tadi. Kita buat di sini analyze. Oke, kita pilih compare main di sini. Kita pilih per sample t-test. Oke. Nah, dalam kotak ini, teman-teman, kita membuat apa namanya? Ya ini sikap pre-nya ya kita akan dahulukan ya pada variabel 1 ini masuk. Nah, sementara sikap post ini kita pada variabel kedua. Nah, jadi teman-teman, karena kita hanya melihat perbedaan satu variabel ya, maka kita mengisi kita hanya melihat perbedaan sikap. Kalau kita hanya bisa juga melihat perbedaan pengetahuan, juga kita bisa diisi di sini. Jadi analisis t-test ini memungkinkan kita untuk menganalisis beberapa variabel perbedaan sekali jalan gitu. Namun kali ini karena kita hanya membuat satu, maka kita akan fokus kepada satu ini. Oke, nah selanjutnya apa yang kita lakukan ya? Kita lihat di sini. Oke, kita sudah pilih menu analyze, kita sudah pilih menu compare main juga kita sudah pilih menu per sample t-test juga kita sudah. Nah, selanjutnya masukkan variabel sikap pre pada variabel 1 dan variabel post pada variabel 2. Coba kita sudah lakukan dengan mengklik tanda panah. Oke, kita sudah lakukan. Nah, yang kedua, tekan OK katanya. Oke. Kita bisa lihat di sini. Nah, ternyata ada perbedaan rata-rata di sini. Ya, teman-teman. Di sini 25,25. Sementara ini 26,83. Namun sekali lagi, kita ingin melihat apakah ada rata-rata tersebut berbeda signifikan secara statistik. Ya, bukan secara real seperti ini. Kalau real, kita sudah bisa melihat secara langsung bahwa ternyata ada perbedaan. Namun, apakah ada perbedaan secara statistik? Maka bisa kita lihat di sini nilai signifikansinya. Oke. Ini dia. Bisa kita lihat pada nilai signifikansinya di sini. Ya. Bahwa nilai signifikansinya itu 0,016. Yang artinya apa? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita menerima atau menolak H0, itu ada ketetapan di mana jika nilai hasil yang analisis kita lebih besar daripada 0,05, maka kita akan menolak H0. Namun jika menerima H0, namun jika hasil kita lebih kecil daripada 0,05, maka kita akan tolak H0. Nah, jadi di sini kita asumsikan bahwa kita menolak H0. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan secara statistik antara rata-rata nilai sikap pre dan post ya. Oke. Nah, itu dia. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ya, bisa kita lihat di sini ya. Maka sebesarnya pada tabel pertama ya, tabel ini tadi bisa kita lihat bahwa ada perbedaan nilai min di sini, dan ini juga 0,16 adalah nilai p-value dari hasil analisis kita. Oke, baik. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu uji T tidak berpasangan atau independent t-test. Nah, ini dia kegunaannya. Yang pertama, uji statistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai pada dua kelompok sampel yang berbeda. Ya, pada dasarnya ini pada kalau uji per t-test itu pada kelompok sampel yang sama. Nah, namun pada kali ini pada kelompok sampel yang berbeda. Seperti apa, kita akan lanjutkan dulu. Untuk menginterpretasikan hasil analisa pada uji ini, maka perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu variasi data, apakah sama atau tidak. Nah, ketika kita melakukan analisis ini dan kita ingin menginterpretasikan hasil statistiknya, maka kita harus melihat dulu nih, apakah data kita itu berdistribusi normal, atau apakah data kita itu mempunyai